Sebanyak apapun harta yang kita dapat dari bekerja, tidak ada yang bisa menggantikan harta paling penting, yaitu keluarga. Tidak perlu memberi hadiah untuk menghargai sesuatu, tersenyum saja sebenarnya sudah cukup menggantikannya. Selalu ada sosok wanita di balik kesuksesan seorang pria. Kesuksesan pria tak terlepas dari doa istri di baliknya. Kebangkrutan pria juga dapat datang dari istrinya yang tersakiti. Waktu adalah uang, tapi keluarga lebih berharga daripada uang. Kadang kita tak sadar telah berbuat egois dengan mementingkan kepentingannya sendiri. Seberapa sulitnya menghargai dan saling mengerti. Bukankah itu lebih indah daripada mementingkan diri sendiri? Dewasa itu bukan tentang berapa umurnya, tapi seberapa dapat ia mengendalikan dan bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. Aku sebagai ibu rumah tangga juga memiliki tanggung jawab sendiri di rumah. Bagaimana jika aku juga bekerja keluar rumah? Siapa yang mengurus rumah dan anak-anak? Hidup dalam rumah tangga adalah tentang melengkapi kekurangan satu sama lain, karena semuanya memiliki peran yang tak dapat diganti atau diisi hanya oleh satu orang. Kadang sikap penghargaan yang paling sederhana seperti tersenyum bisa membuat hati seseorang luluh. Namun sepertinya itu sangat sulit dilakukan. Mencintai bukan hanya memberi sesuatu, tapi bagaimana sikap menghargai atas setiap hal yang dimiliki pasangan adalah salah satu bentuk cinta yang sesungguhnya. Sesibuk-sibuknya suami bekerja, ia harus tetap memperhatikan istri dan menghargai kehadirannya. Karena dialah yang mendukung dan mendoakannya dari belakang. Bagaimana caranya seseorang ingin dihargai jika sikapnya tak menghargai orang lain, bahkan ke orang yang paling dekat dengannya? Terkadang apa yang sudah kita lakukan tak dihiraukan bahkan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai sikap ketidakpedulian sesaat disadarkan oleh kehilangan selamanya. Aku selalu berusaha untuk ada, tapi kamu tidak. Andai para suami tahu bagaimana rasa sakitnya sewaktu melahirkan, mungkin mereka akan lebih menghargai istrinya. Hargailah istri dan sayangilah anak-anakmu, karena merekalah yang paling berhak mendapat kasih sayangmu. Menjalin hubungan berarti bersedia saling memahami dan saling menghargai. Jika salah satunya tidak ada, mungkin hubungan tersebut tak akan berjalan lama. Kenyataan adalah ketika kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Selama aku menikah denganmu, kata "seandainya" adalah kata yang paling menyedihkan yang seringkali ada dalam benakku. Manusia kadang bertindak sangat egois. Mereka menginginkan sesuatu kemudian mengusahakannya tanpa memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Coba pikirkan saja bagaimana jika perlakuanku sama seperti perlakuanmu padaku. Aku rasa kamu pasti telah membenciku. Harta benda memang penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, tapi cobalah untuk lebih mengerti dan menghargaiku di sisimu. Seorang istri tidak melulu mengharapkan harta berkelimpahan dari suaminya. Lebih dari itu, bagaimana perlakuan suami pada istrilah yang paling penting. Perhatian kecil yang berasal hati sudah cukup menyentuh hati. Tidak perlu perhatian besar yang dibuat-buat untuk menyentuhnya. Tidak ada suami yang bisa disebut sukses jika istrinya menderita. Katakan kalau aku tak lagi membuatmu tertarik. Kamu selalu sibuk dengan duniamu dan melupakan kehadiranku, sikapmu seakan-akan aku sudah tak berarti lagi. Diam terkadang lebih baik daripada ingin menjelaskan tapi tak dihargai. Seorang istri lebih suka perhatian kecil berkali-kali daripada perhatian besar tapi hanya sekali. Salah satu hal paling menyakitkan bagiku adalah ketika aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi itu belum cukup buatmu.
Orang yang sungguh mencintaimu takkan mungkin membuatmu sedih, kecewa, apalagi membuatmu menderita. Betapa indahnya kita bila saling menghargai. Aku tahu aku tak secantik dan semenarik dulu, tapi ketahuilah kalau rasa cinta dan sayangku lebih besar daripada semua lelah dan letih merawat buah hati kita. Ketika seorang istri menunjukkan senyum di wajahnya, ada dua arti di baliknya. Pertama, karena dia bahagia. Kedua, karena dia mencoba menyembunyikan semua sakit dan kepedihan hati dengan senyum manisnya. Dan aku memilih yang kedua. Jika berbicara tentang lelah, aku juga lelah. Kamu berkeluh kesah lelah bekerja di kantor, aku juga lelah dengan yang kulakukan seharian untuk mengurus rumah, serta anak-anak kita. Sebuah rumah dibangun oleh manusia, tapi rumah tangga dibangun dengan ketetapan hati manusia. Aku memilihmu karena Allah. Jika semua ini adalah ujianku, maka aku akan melaluinya dengan bersabar, kemudian berusaha memperbaikinya. Jika aku ada salah, maka sampaikanlah. Jangan hanya menyembunyikannya dan membuatku semakin bingung untuk melangkah. Jangan sampai kamu tidak lagi merasakan kehadiranku saat kamu sedang asyik dengan kesibukan duniamu. Jangan pandang diri kita yang paling baik, tapi pandanglah orang di sekitar. Apa yang telah mereka lakukan untuk mendukung kita selama ini. Aku selalu berada di sisimu, tapi kamu tak pernah menyadarinya. Karena hatimu telah buta. Kenapa aku selalu dituntut untuk mengerti dirimu? Padahal kamu saja tidak pernah mencoba mengerti diriku meski sedikit saja.